Memang kalau bagi dunia perbankan ya, ya mungkin sebenarnya inline dengan sektor-sektor ekonomi lainnya ya, bahwa memang kita berkepentingan untuk melihat kondisi fundamental ekonomi yang stabil dan kondisi pasar keuangan yang juga stabil. Jadi kalau kita bicara dampak, bagaimana dampak kebijakan BI terhadap dunia perbankan, asalkan kebijakan BI yang diambil ini bisa menjaga kestabilan pasar keuangan ya, kestabilan di kondisi fundamental ekonominya juga terjaga baik. Seperti kata Pak Peter tadi, kita sebenarnya kondisi ekonomi secara overall itu masih cukup relatif lebih baik dibandingkan peers. Jadi ini sebenarnya kondusif buat perbankan. Di sisi lain, kalau misalnya ada perubahan suku bunga, sebenarnya bagi perbankan juga harus siap untuk melakukan adjustment saja, ya baik penyesuaian dari sisi asset liability managementnya. Tapi tentunya kondisi yang paling penting dampak kebijakan BI yang paling penting tentunya kita lihat di kestabilan di pasar keuangan dan pasar perbankan terutama. Dan bagaimana BI bisa menjaga likuiditas terutama sehingga perbankan ini masih bisa menjalankan penyaluran kredit misalnya dengan baik gitu ya. Jadi pemulihan ekonomi juga bisa tetap terjaga. Mungkin begitu. Baik, kemudian lalu jika nanti BI akhirnya menaikkan suku bunga acuan begitu ya, apakah sebetulnya perbankan ini akan serta-merta menaikkan suku bunga perbankan atau suku bunga kredit juga begitu, Bu? Oke, memang biasanya kalau ada masa waktu transmisi kebijakan ya, jadi memang tidak serta-merta. Jadi sepertinya ada studi berapa lama periode penyesuaian kebijakan acuan Bank Indonesia untuk kemudian berdampak ke suku suku bunga bank ya. Memang sebenarnya suku bunga bank itu tergantung berbagai faktor ya. Misalnya tergantung kondisi aset liquidity dari masing-masing bank. Kemudian juga tergantung pada berapa sih portfolio yang sudah dialokasikan untuk fixed rate misalnya yang tentunya butuh waktu untuk adjustment. Dan juga bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi permintaan kredit dan kalau ada kenaikan suku bunga kan ada potensi perlambatan permintaan kredit. Nah, itu semua jadi faktor yang diperhitungkan bagi bank untuk kemudian menentukan suku bunga. Tapi overall arah dan tujuan akhirnya harusnya akan sesuai dengan acuan suku bunga acuan Bank Indonesia. Tapi ada waktu transmisi periode tertentu yang dibutuhkan bank untuk melakukan penyesuaian suku bunga. Kemudian kita lanjutkan lagi Bu Dian, tapi sebetulnya kalau tadi kita bicara mengenai kredit begitu ya Bu, sebetulnya strategi perbankan dalam mengoptimalkan likuiditas begitu dan juga penyaluran kredit ini akan seperti apa? Utamanya misalnya dari perbankan besar dan juga kecil itu akan seperti apa Bu Dian? Memang pengelolaan likuiditas akan sangat tergantung bagaimana bank memandang kondisi ekonomi yang dihadapi ya, dan juga kondisi pasar keuangan yang dihadapi ya. Misalnya kalau tahun 2020 saat pandemi gitu ya, saat likuiditas berlimpah, tentunya itu juga akan mempengaruhi pengelolaan likuiditas dari perbankan. Nah, saat ini kita memang menghadapi tren normalisasi kebijakan ya. Nah, likuiditas yang berlimpah tadi perlahan-lahan akan mulai gradually ditarik gitu ya, GWM akan ditingkatkan. Nah, ini memang timing memang harus tepat. Jadi kita lihat pemulihan ekonomi saat ini memang sedang berlangsung ya. Jadinya kalau ada penarikan likuiditas tentunya nggak akan menyulitkan bank dalam melakukan penyaluran kredit ya. Nah, memang kalau misalnya ada perbankan yang mengalami kesulitan, tentunya bank juga perlu memanfaatkan berbagai instrumen moneter lain ya yang disediakan Bank Indonesia untuk dapat memperoleh pendanaan yang mempertahankan kondisi likuiditasnya. Jadi sebenarnya kita lihat saat ini sebenarnya kondisi likuiditas memang cenderung akan ada normalisasi, tapi so far kita masih lihat nggak akan mengganggu kemampuan bank untuk menyalurkan kredit. Dan kalaupun ada potensi pengetatan ke depan, tentunya ini case by case ya, berbeda-beda dengan kondisi bank satu dan lainnya. Tentunya mereka bisa memanfaatkan instrumen moneter BI untuk pemenuhan likuiditas. Baik, sekarang kita ke Pak Peter. Pak Peter, ini kan sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ada ruang bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bertahap hingga 100 basis poin begitu ya. Menurut Anda sendiri apakah ini akan dilakukan oleh BI di tahun ini khususnya? Ya bisa jadi Mbak, Mbak Sinta ya. Jadi
apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani adalah dalam mengantisipasi, kondisi di depan ya. Karena kita tahu juga sekarang ini kan sebenarnya kondisinya dipenuhi oleh ketidakpastian ya. Kondisi global masih tidak pasti, kondisi di dalam negeri juga masih tidak pasti terkait dengan pandemi ya. Jadi, yang dimaksud oleh Bu Sri Mulyani saya kira adalah, kalaupun Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sampai 100 basis poin, sebenarnya itu masih kita kategorikan kita masih di dalam rezim suku bunga rendah ya. Karena kan sekarang ini suku bunga acuan yang 3,5% itu adalah level terendah dalam sejarah suku bunga acuannya Bank Indonesia. Kalaupun naik 100 basis poin menjadi 4,5 persen itu masih sangat rendah ya, karena, umumnya kan suku bunga acuan Bank Indonesia kan ada bergeraknya di kisaran 5-6% atau bahkan dulu ada di kisaran di atas 8% ya. Jadi kalaupun naik 100 basis poin dipaksa naik ya, dikarenakan kondisi, global yang tidak pasti ini dipaksa naik, maka, BI masih punya ruang ya untuk naik di dalam tahun ini, pada tahun ini itu 100 basis poin. Tetapi kan pertanyaannya apakah itu perlu diambil atau tidak oleh Bank Indonesia, ya. Nah, keputusan diambil atau tidak itu akan, sangat bergantung kepada kondisi realnya nanti. BI sendiri kan sudah mengatakan dia akan mengambil kebijakan menaikkan suku bunga acuan apabila inflasi inti itu sudah bergerak naik, ya. Dan juga atau saya kira yang utamanya apabila memang ada tekanan yang luar biasa di aliran modal yang kemudian membuat rupiah itu melemah secara drastis ya. Mungkin patokannya di kisaran 15.000. Kalau memang rupiah misalnya melemah sampai di atas 15.000 ya, dan kemudian sudah ada indikasi inflasi inti itu bergerak naik ya. Nah, mungkin ini timing bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga dan itu pun saya kira akan sangat bertahap ya. Mungkin akan ada kenaikan 25 basis poin setiap kali kenaikan. Mungkin itu yang saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani.